Oke, selamat pagi dan selamat berjumpa di Bingal 1 Go tutorial, hanya sekedar dokumentasi pribadi belajar Go. Kita kemarin udah belajar pointer yang sangat amat melelahkan ya, karena nggak akan habis gitu dibahas. Oke, sekarang kita lanjut, masih di subtopik more types ya, data type yang nggak simple, struct, slices, and maps. Masih di dalam topik basics ini. Oke. Nah, sekarang dia perkenalkan struct. A struct is a collection of fields, kata dia. Struct itu sebetulnya adalah koleksi dari field-field ini. Nah, ini namanya dia bilang field. Jadi sebuah field itu berarti adalah mungkin ya variabel lain yang intinya kita bisa set seperti ini ya. Data type-nya apapun di sini. Entah itu string ini. Mungkin saya akan run dulu. Oke, dia kalau ngeprint vertex-nya ini, dia akan jadi ini akan bersesuaian dengan urutan di struct-nya ya. 1,2. Ini kan sebenarnya sama kayak gini ya. V, saya punya V, short assignment, vertex. Saya define 1,2 kayak gini, lalu dia print V. Nah, sama aja ya. Dan akan semakin menarik kalau kita, apa yang terjadi kalau kita print sebuah struct yang kosong kayak gini, kita nggak define apa-apa. Maka oke, dia akan ke default value dari si data type-nya nih ya. Kalau integer berarti dia 0. Kalau saya punya vertex misalkan description string, misalkan gini ya, maka ini akan empty string, benar nggak? Ya kan? Oke, cukup menarik ya. Bisa nggak sebuah struct itu mengandung struct yang lain? Person, misalkan name string, apa ya, age integer, is married, ini boleh kan gitu ya. Nah, kalau kita punya personnya P ya, biar agak kontekstual, lalu kita person seperti ini, dia harusnya ya, karena is married-nya kalau nggak diisi dia akan ke default value atau zero value-nya, yaitu false. Terus apakah sebuah struct itu bisa mengandung struct yang sama? Misalnya children itu ada, atau child ya, child, karena dia singular, dia person. Boleh nggak kayak gini? Invalid kata dia, recursive type. Kan jadi nggak boleh ya. Oke. Walaupun saya berarti bisa kayak gini ya. Struct misalkan child ini punya name sama age doang, misalkan. Jadi ini child. Ya. Ini namanya jadinya sama ya. Gini, boleh nggak? Oh, boleh ya. Jadi nanti dia akan print si child-nya ini sebagai struct yang kosong tadi. Ini default value-nya atau zero value-nya, jadi name-nya itu string kosong dan umurnya 0. Menarik ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Next ke struct fields. Struct fields are accessed using a dot. Kata dia, kita bisa akses v-nya ini dengan pakai titik. Jadi kalau ini coba kita run dulu ya. Vertex-nya di set 1,2. Oh, oke. Jadi vx-nya ini kita ubah bisa langsung dari sini. Bagaimana kalau jadi di dalam struct itu dia nggak bisa gini ya. Misalkan saya punya vertex x, y, z, tapi z-nya itu nggak bisa diakses. Boleh nggak sih gini? 100. Oh, harus di-define ya. Jadi ini 10 misalkan. Sorry. Ini z. Oh, jadi kalau dalam struct itu dia boleh pakai huruf kecil, tapi saya nggak tahu apa kegunaannya ya. Kenapa dia beda-beda gitu ya. Kalau gede,
Oke, misalkan tadi ya, balik ke type person struct. Misalnya name, string, age, integer segini ya. Jadi saya punya sebuah variabel p yang itu gini ya, boleh nggak ya? Personnya prab 17 misalkan ya. Wait, kalau dia terbalik error ya. 17 format print line p untype integer constant. Jadi dia nggak bisa terbalik, dia harus sesuai dengan urutan dia define di sininya ya. Kalau yang keduluannya berarti harus name duluan yang isi. Oke, mungkin gitu ya struct field. Oke. Menarik. Pointer to struct. Struct field can be accessed through a struct pointer. Dia bilang to access the field X of a struct, when we have the struct pointer P, we could write. Oh, ini sama ya, pakai asterisk juga, sama seperti yang kita pelajari di saat kita belajar tentang pointer. Lalu ini dia bilang notation is cumbersome, agak merepotkan, jadi kita boleh instead of just px boleh tulis kayak gini doang, walaupun sebetulnya p ini adalah sebetulnya ini gitu ya, without the explicit phrases. Oke, misalkan ini 100 lah. Jadi pertama vertexnya 1,2, lalu si p ini itu mengarah ke pointing ke v, tapi dia pointer kan. Terus p.x nya kita ubah, berarti harusnya si v.x nya itu harusnya berubah juga ya enggak? Nah, ini kita bisa bikin seperti ini ya. Aduh, agak kurang enak ya coding di. Nah, ini harusnya sama. Misalkan 200, jadi dia harusnya 200,2. Kalau gini error ya. Ini kalau misalnya saya lupa mau kasih parenthesis. Oke, kita lanjut dulu ya. Struct literal. A struct literal denotes a newly allocated struct value by listing the values of its fields. You can list just a subset of field by using the name syntax. Oh, ini tadi pertanyaan kita yang tadi ya. Bisa nggak kita isi cuma sebagian? Jadi dia pakai notasi kayak gini. And the order of name field is irrelevant. Jadi misalkan kita mau set x-nya doang. Nah, ini ya. Kita mau set x-nya doang itu bisa. Jadi y-nya itu akan ke zero value-nya gitu. Coba kita print ya. V1 ntar coba P kita run dulu. V1 nya itu dia 1,2, P nya adalah pointer ya, karena dia denotasinya pakai ampersand ini. Lalu V2 nya, ini V2 nya menarik nih ya, V2 itu adalah 1,0 harusnya ya kan, karena kita nggak define y nya. Ini kan sebenarnya kayak gini nih, sama nih, y0 ya enggak. Jadi kalau kita kasih y-nya 100 di sini, dia harusnya ikut berubah. Oke, kita misalkan punya struct lain tadi ya, type person struct name string age integer is merit bold. Jadi kalau saya punya variabel baru, jangan p lagi ya, person aja lah. Person adalah person tadi apa notasinya, pakai curly braces ya. Nah, ini name up terus age 17 is married, true lah. Anda boleh bohong dengan usia, tapi jangan bohong soal status pernikahan, berbahaya.
Nah, kita print di sini ya. Coba print line person. Connect paste new line. Oh, apa ini? 2618. Ini nggak boleh ya? 26. Oh, nggak boleh ini ya. Jadi kalau saya, nggak bisa ya. Coba format. Missing comma before new line in compost literal. Wait, nggak boleh ya. Oh gitu, jadi kita tuh nggak bisa bikin struct baru. Gini nggak boleh. Oh nggak boleh ya, nggak boleh kasih new line. Kalau mau dikasih new line kata dia, ini harus ada komanya lagi, ya nggak? Oh gitu ya. Oke, menarik. Struct literal. Jadi kita mau define namanya doang tuh boleh. Nanti si age-nya itu akan 0 dan ismernya akan false. Karena apa? Karena dia balik ke zero value-nya gitu ya. The order of name field is relevant kata dia. Jadi kalau ini kita mau isi age doang juga boleh sebetulnya ya kan. Nah, nanti si name-nya itu akan kosong. The special prefix n returns a pointer to the struct value. Oke, kayak tadi ya ini. Oke, menarik. Lanjut kita ke array. Nah, ini. Notasi ini, nt ini is an array of n values of type t. The expression var a, variable a ini tipenya integer, tapi dia array. 10 ini apa ya? N itu ukurannya ya. Declare a variable a as an array of 10 integer. Oke, jadi dia akan punya 10 value yang masing-masing kalau kayak gini. Coba kita an array lang is part of its type, so array cannot be resized. Ini dulu nih, bagian ini ya kita pahami dulu. Kita misalkan punya, kita run dulu. Hello world. Jadi dia akan mengakses sama seperti array di bahasa yang lain. Kalau indeksnya itu dia start from 0, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Dia isi A ke 0-nya dengan hello, lalu A ke 1-nya dengan word, dan seterusnya, lalu dia print. Dia juga bisa A ini. Oke, jadi kalau misalkan saya punya A-nya tuh 10 ya. Kan si 3 dan seterusnya kita nggak define ya. Dia harusnya di baris ini dia akan print string kosong, benar nggak? Ya kan, karena dia akan ke zero value-nya. Kalau ini saya punya gini lah, var 6. Ini 2 aja lah, of integer. Ini saya belum define apa-apa di 6. Harusnya 6-nya itu akan kosong. Kenapa? Karena dia ke zero value-nya. Yaitu zero value integer ya 0 gitu kan. Oke. Length dari sebuah array is part of its type, so array cannot be resized. Jadi array itu nggak bisa diubah-ubah ukurannya, kata dia gitu. This seems limiting, but don't worry, Go provides a convenient way of working with arrays. Oke, itu tentang array ya, cukup mirip dengan bahasa yang lain. Nah, ini slices. An array has a fixed size. Array itu punya ukuran yang fix, dia nggak bisa berubah. Immutable ya ukurannya. A slice on the other hand is dynamically sized flexible view into the elements of an array. In practice, slices are much more common than array. Jadi di Go itu sebetulnya lebih best practice kalau pakai slice karena dia bilang dynamically sized ya. Kecuali mungkin di beberapa kesempatan kita harus pakai array. The type, ini dia bilang
Notasi untuk slices itu pakai gini ya. It's a slice with element of type T. Slice is formed by specifying two indices low and high bound separated by a colon. Ini kalau kayak gini, oh nih. Jadi kalau mau bikin slice dari array itu bisa. This selects half open range which include the first element but exclude the last one. The following expression creates a slice which includes element 1 through 3 of A. Jadi ini dia akan bikin A ke 1 sampai 3 ya. 0 A1 ntar A-nya itu kan saya 6 ya. Berarti kita coba bayangkan si prime 1,24 ini dia returnnya apa? Dia akan ngambil indeks ke 1 yaitu 3 ini ya. Coba ya, kita tebak ya. 3 dia ambil 3, lalu dia ambil 5, dia ambil 7. Dia nggak ambil 11 karena ini indeksnya 4. Sedangkan dia bilang exclude the last one. Jadi exclude si high-nya ini kan, ya nggak? Kita coba print. Nah ya benar ya. Apa yang terjadi kalau ini negatif? Nggak boleh. 0. Oke. Jadi dia kalau ini nggak bisa. Karena dia ini lebih besar sehingga dia primes-nya itu akan slice kosong. Oke, kita lanjut dulu tentang slice. Slices are like references to arrays. A slice doesn't store any data. It just describes a section of underlying array. Changing the elements of a slice modifies the corresponding elements of its underlying array. Jadi misalnya kan kita punya array names. Ini goppernya kita. Jadi misalkan gini ya. Kalau kita print names-nya duluan, ini kan dia akan return ini. Tapi kalau kita print A, yang mana A itu dia ngambil dari names, berarti A ini ada sebuah slice, B juga slice. AB itu kan subset dari names-nya. Ini adalah sebuah array. Lalu kita set B0. B itu apa tadi? B adalah slice dari name ini. Namanya kita ubah jadi X. Terus kita print line A, B. Oke, jadi gini sih. Sebentar, ini dulu ya. Ini kita abaikan dulu. Ini dia akan dia bikin subset dari names-nya, yaitu John, Paul, George, Ringo. Ini yang aslinya. Nah, dia bikin A, B itu A-nya John, Paul doang. Oke, sama kayak tadi ya. Dia ambil 0, indeks ke 0 dan ke 1 ya. Karena duanya ini high bound-nya dia nggak kena. George-nya itu nggak kena. Jadi dapatnya cuman John sama Paul. Kalau Paul sama George ini ya sama kayak tadi ya. Berarti indeks ke 1 Paul, lalu indeks ke 2 George. 3-nya nggak kena, Ringo-nya nggak kena. Nah, dia bilang kalau kita mau ubah di dalam array-nya itu bisa. Jadi si B0 ya. B0 itu adalah si Paul-nya ya. Paul-nya ini akan berubah menjadi XXX kata dia. Kita coba. Benar nggak? Nah, ya benar ya. Oke. Jadi ininya juga berubah ya. Jadi A itu walaupun kita nggak edit, dia akan berubah gara-gara names-nya itu berubah gitu. Kalau kita print names-nya di atas, nah kayak gini ya. Ini kan si names-nya udah berubah duluan ya. Jadi indeks ke 0 dari A ya. Oh sorry, A B0-nya udah berubah. B0 itu siapa tadi? B0 Paul ya.
polnya itu sudah berubah menjadi XX. Nah, ini kan dibuktikan dengan mencetak names di sini. Lalu kalau print line A, B itu harusnya dia berubah juga ya. Jadi polnya berubah, di sini polnya berubah. Apalagi kalau kita print line names-nya polnya akan berubah. Oke, itu kalau penjelasan dari ini ya. Other slices that share the same underlying array will see the changes. Oke. Kita lanjut. Slice literal. Oh, dalam slice itu ada key-nya juga ya. A slice literal is like an array literal without the length. Jadi ini mirip yang tadi juga, mirip array, tapi dia punya key-nya ya. This is an array literal, dia bilang. And this create the same array as above, then builds a slice that references it. Coba lagi kita run. Pertama kita punya prime numbers ya, key ini, lalu kita jadi notasinya ini ya. Kalau dia nggak ada apa-apa di sini, itu berarti dia slice, ya kan? Karena kita nggak define size-nya. Lalu kita punya R, yang mana ini adalah slice juga yang jumlah elemennya itu sama kayak key ya. Ini kan 6. Lalu kita print R. Nah ini kita bisa bikin seperti ini. Oke, jadi dia bikin slice of struct ya, karena ini dia mau bikin struct. Oh boleh ya kayak gini ya. Jadi struct i integer b boolean, ini fieldnya. Nah ini dia pakai huruf kecil ya. Saya masih belum paham ya, ini kenapa ada yang huruf kecil dan huruf besar kalau di struct itu. Ntar kita belajar. Lalu 2 true, 3 false. Oke, ini sama ya kayak tadi. Ini kan sama kayak i.2 gini ya. Ini harusnya enggak error. Mixture of field value and field element in struct literal. Oh, jadi nggak boleh ya. Oke. Jadi harus kayak gini. Ini masing-masingnya itu akan bertipe struct dengan field i dan b. Oke, itu tentang slice literal. Dan dia juga nih kasih clue ya. Tadi kita kan error di sini ya. Jadi kalau kita kasih new line itu di sini harus ada komanya. Oke. Kita lanjut ke slice defaults. When slicing, you may omit the high or low bounds to use their defaults instead. The default is 0 for the low bound and the length of the same for the high bound. For the array var ini, this line expression are equivalent. Oke, jadi kalau low atau high-nya itu 0, kita bisa nggak usah isi aja gitu. Ini sih relatif AZ lah ya. 14, coba kita run. Oke, 357. Ini kan sama kayak gini ya, 0 dan 2. Berarti dia akan print 0 sama 1, yaitu 2 dan 3. Wait. S-nya. Oh, S-nya udah berubah ya. Nah, tadi S-nya keambil ya. S-nya jadi 357 karena ini dia mau pakai 0 dan 1 doang. Jadi 3 dan 5 doang yang keambil. Sedangkan 7-nya yaitu indeks kedua itu enggak diikutkan. Lalu dari S-nya ini, ini S-nya baru ya. S-nya enggak pakai S yang ini lagi. S-nya udah jadi 3 dan 5 doang. Dia ambil indeks ke 1 yaitu yang nomor 5 aja. Karena ini adalah 0. Kan sama kayak gini ya. Invalid. Wait, dia bilang the default is 0 for the low. Oh, oke. And the length of the slice. Jadi ini slice-nya itu 2. Ukurannya benar enggak? Ya kan? Jadi kalau default untuk kalau nggak diisi itu dia akan 0 untuk low bound-nya, dan kalau dia high bound-nya nggak diisi, ini akan default ke length dari si slice-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Length and capacity. A slice has
both a length and a capacity. The length of a slice is the number of element it contains. Oke. Oh, jadi length dan capacity itu hal yang berbeda di slice. Capacity of a slice is the number of elements in the underlying array. Oh, jadi capacity itu akan selalu lebih dari length-nya ya. Lebih dari sama dengan. Counting from the first element in the slice. The length and capacity of slice S can be obtained using the expression of length S and cap S. Jadi untuk mengetahui length dari sebuah slice atau kapasitinya itu kita pakai keyword length ini. Pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Kita bahas yang atas dulu ini. Dia punya length dan capacity. Jadi kalau ini length sama capacity-nya tuh pasti sama. Ini kalau kayak saya return di main boleh nggak sih? Mau exit dari sini. Oke, kita bisa return ya. Jadi ini nextnya nggak akan kita abaikan dulu sementara. Jadi slice-nya yang pertama dia akan melihat length-nya itu ada 6, benar, karena elemennya ada 6. Oke, jadi untuk pertama kali pasti dia length-nya itu akan sama dengan kapasitinya. Ya nggak sih? Ya kan? Kalau misalkan ini saya kasih 17. Ya kan, sama-sama 7. Oke. Coba kita return di sini. Slice the slice to give it 0 length. Tapi kapasitinya dia tetap 6 ya. Karena dia bilang tadi the number of element in the underlying array. Jadi kapasitinya itu karena array-nya tadi ya. Slice itu kan dibuat dari array. Karena array-nya kapasitinya tetap sesuai dengan yang awal tadi ya, yaitu 6. Oke, kita lanjut ya di sini. Extend its length dengan cara S-nya itu jadi ngambil dari 0 sampai 4. Coba dulu. Oke, S-nya itu kan yang ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13. S-nya itu dia ngambil dari 0 sampai 3 ya. 0, 1, 2, 3. Jadi dapatnya ini. Nah, apa yang terjadi dengan length-nya? Oke, jadi length-nya itu akan selalu dengan berhubungan dengan number of elements. Karena elemennya tinggal 4, jadi length-nya itu 4. Tapi kapasitinya akan tetap 6. Gitu ya. Lalu ini dia bilang drop its first two values. Coba kita run lagi. Cara mendropnya. Nah, ini baru kita mungkin masuk ke yang sini ya. You can extend a slice length by reslicing it, provided it has sufficient capacity. Try changing one of the slice operation in the example program to extend it beyond its capacity and see what happens. Misalkan saya punya S-nya itu coba gini ya, kita bisa redefine lagi nggak dia? Slice-nya itu, slice itu notasinya gimana tadi? Coba gini lagi ya, slice-nya itu syntax error. Jadi dia harus kayak gini ya. Unexpected, koma. Define-nya gimana ya? Coba balik ke slice. Cara bikin dia itu berubah. Harus kayak gini lagi ya. Nah ini capnya kalau kita mau tambah, kita extend coba kayak gini. Capnya jadi 7, nah lengthnya jadi 7.
kita nggak bisa ya ngubah kapasitinya tapi lengthnya tetap. Oke, mungkin nanti belajarnya. Kita lanjutkan dulu. Nil slices. Ini. The zero value of a slice is nil. A nil slice has a length and capacity of 0 and has no underlying array. Jadi kalau misalkan kita print di sini, saya kurang suka ya pakai kayak gini ya. Return dulu lah. Jadi kalau kita cuma define gini doang, dia S-nya itu akan nil. Ya nggak sih? Coba balik lagi ke sini. Kalau misalkan nilai itu di wait, kenapa gini ya? Jadi kalau saya print S, dia itu ini gini. Tetapi kalau kita cek S-nya itu sama dengan nil atau enggak, dia printnya nil. Oke, jadi kalau print line itu kayaknya dia convert ya. Misalkan sesuatu yang nilainya nil itu tadi pointer ya. Misalkan saya punya pointer var p sama dengan sesuatu yang nilainya ini. P declare not use. P. Nah, P-nya itu akan nil. Tapi kalau S-nya itu saya print, dia itu ini, slice of kosong gini ya. Menarik ya. Ini size length and capacity itu has no underlying array. Di S-nya itu harusnya nil. Tapi di sini itu kenapa nggak nil ya? Mungkin ada penjelasannya. Oke, kita skip dulu ya. Untuk hal-hal yang kita di luar topik kita akan bahas kemudian. Creating a slice with make. Slices can be created with the built-in make function. This is how you create dynamic slice array. Okay. The make function allocates a zero array and return a slice that refers to that array. Oh, ini cara bikin slice kata dia pakai keyword make. To specify capacity, pass a third argument to make. Jadi dia sebetulnya butuh 3 argumen. Yang pertama itu adalah data type dari slice-nya ditambah dengan notasi ini ya. Kurung siku. Lalu argumen kedua dia bilang tadi apa? Argumen kedua itu adalah lengthnya ya. Oke. Jadi lengthnya itu dibikin 5. Kalau kita nggak specify kapasitinya, dia lengthnya kata dia akan sama kayak kapasitinya ya. Kapasitinya akan sama kayak length. Jadi kalau ini kita kosongin gini, coba ini return dulu. Jadi kalau nggak kita specify di sini, ini misalkan saya specify angka yang kurang dari lengthnya. Capacity nggak boleh kurang dari length kan, harusnya. Invalid argumen kata dia. Oke, kalau saya specify seperti ini juga boleh ya kan. Yang penting kapasitinya lebih besar atau sama dengan lengthnya. Cuman dia bilang kalau pakai make ini elemennya itu akan sesuai dengan lengthnya. Ya enggak? Jadi ini cuma ada 6. Cuma ada 5 sesuai lengthnya. Oke. Coba kita print semua dulu ya. To specify capacity pass the argument to make ya Bang. Dia set kapasitinya 5. Kalau kayak gini ini artinya capacity dari B ini cuman penjelasan aja ya. Jadi kalau kapasitinya B itu kan
Oke, ini menarik nih. Jadi misalkan dia punya sebuah slice, ini B ya. Ini kita hapus dulu. Jadi B itu dia bilang lengthnya itu 0, kapasitinya tapi 5. Jadi kalau di print dia akan kosong seperti ini, nggak ada isinya. Oke, sekarang kita ke C. Kalau C-nya itu lengthnya itu kan tadi sama kayak C-nya sama kayak B yang diambil indeks ke 0 sampai 1, 0 dan 1. Lengthnya 2. Oke, karena B-nya itu dia kosong, jadi dia ke zero value-nya yaitu kosong. Kapasitinya tetap 5. Yaitu kapasitinya itu sama kayak kapasitinya B. Ya nggak sih? Oke. Sekarang kita lanjut ke D. D itu diambil dari C indeks kedua dari 0, 1. Wah, ini juga nggak bisa dapetin ya dia. Apa isi dari D ini? Kita coba lihat ya. Oh, D-nya juga kayak gitu ya. Tapi lengthnya itu 3. Kenapa? Karena dia potong ini dan kapasitinya itu berubah menjadi 3. Karena jadi kapasitinya itu kenapa berubah jadi 3 ya? Karena lengthnya kan 3. Kalau ini kapasitinya akan ngikut kapasiti B. Tapi kenapa di sini? Coba nih misalkan saya gak usah isi ya. Nah, kapasitinya tetap 3. Terus misalkan ini kan kapasitinya 5, 0, 1. Dia akan ambil indeks ke 0 doang. Ini tadi D-nya berapa ya? 2,5. Oh, oke. Kenapa ini jadi kapasitinya jadi turun? Ya. Ini gara-gara dia out of ini ya. Dia mau ambil indeks kedua yang mana itu nggak ada. Sehingga dia bikin slice baru yang kapasitinya itu adalah lengthnya. Ya nggak? Kalau kita set di sini 3, dia lengthnya harusnya jadi 2. Kapasitinya tetap 3. Oh, kenapa kapasitinya tetap? Oh, 3 dan 4 ya. Berarti ini saya tambah nih, misalkan 7 lah. Berarti kan dia 3, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 6 ya. Berarti kapasitinya akan 4 gak sih? 3, 4, 5, 6. Lengthnya itu 4 gak? Size bound out of range 7. 7-nya itu, oh dia nggak boleh lebih dari punyanya C ya. Oke, yang mana itu adalah 5. Oke, jadi slice itu kan ya tadi dia bilang ya, slice itu sebenarnya ada underlying array-nya. Kalau array-nya itu kapasitinya 5, maka ya slice-nya juga harusnya kapasitinya ngikut gitu. Oke, kita run lagi. Jadi lengthnya 2 gara-gara ini kok saya kasih 2 nih, dia akan jadi 3 kan, bener ya kayak tadi ya. Oke. Cuman default atau zero value-nya akan tetap 0. Oke, itu bikin slice dari keyword make. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.